Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya Reka Yuniarti, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yuk kita bahas tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal bukan karena pujian, imbalan, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika seorang guru sudah memahami tentang motivasi perilaku manusia, maka guru tersebut akan mampu memilah motivasi apa yang dimunculkan oleh murid. Jika guru ingin memunculkan motivasi internal murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka hindarilah hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, sebaiknya guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru membuat kesepakatan dengan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi ini dengan materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Lalu, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta melakukan perannya dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan diyakini bersama.
Salah satu tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif yang menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Hal ini dapat diwujudkan menggunakan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan atas pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif. Saya sudah memahami konsep inti dari modul budaya positif yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, segitiga restitusi, disiplin positif, keyakinan kelas, teori kontrol, dan teori motivasi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi manusia, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas serta mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan murid dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai teman dan pemantau ternyata masih kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun lingkup sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif yaitu ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan murid yang melakukan pelanggaran kedisiplinan dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu dalam membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan-rekan guru. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan juga berusaha untuk selalu memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi permasalahan murid. Dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi dalam mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan guru agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, diubah menjadi posisi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya?
Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah benar, dan saya sangat berharap besar jika murid berubah karena saya. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ketika saya mulai memposisikan diri sebagai manajer dengan juga menerapkan segitiga restitusi, saya merasa lebih lega dan senang karena murid jadi lebih menunjukkan tanggung jawab dengan mengambil keputusan sendiri untuk memperbaiki masalahnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan alternatif solusi dari saya, bukan dari murid itu sendiri. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana prasarana sekolah yang mendukung, serta kolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Kolaborasi dengan orang tua agar budaya positif juga menjadi suatu kebiasaan yang akan dilakukan di lingkungan manapun. Jalan-jalan ke Muratara. Jangan lupa makan pindang rupitnya. Sekian koneksi materi modul 1.4 dari saya. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Muratara.